Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang amat banyak, baik karunia yang pernah kita minta atau yang Allah berikan begitu saja tanpa kita minta, baik karunia yang kita sadari atau karunia yang sangat banyak dan kita tidak menyadarinya. Segala puji bagi Allah, syukur hanya untuk Allah. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan karunia dan nikmatnya kepada kita. Nikmat bukan sekadar akan tetapi ada kesinambungan dengan nikmat kelak di surga bersama Rasulullah SAW. Baik, kita masuki khidmah yang ke-85, mundur sebetulnya karena ini terlewatkan pada pertemuan sebelumnya. Karena sebelumnya kita sudah baca khidmah ke-86, kita balik ke 85 karena tertinggal. Bunyinya begini: ilmu bukan sekedar kita ketahui, akan tetapi harus kita sadari dan amalkan. Ilmu, kita menuntut ilmu, kita mencari ilmu. Tentu di balik pencarian kita terhadap ilmu bukan untuk zatnya ilmu. Ada sesuatu dong yang akan kita kerjakan dengan ilmu tersebut. Misalnya, kita ingin melakukan sholat untuk memenuhi panggilan Allah, akan tapi tanpa ilmu kita tidak akan mampu, tidak akan bisa melakukan sholat. Sehingga kita belajar ilmu sholat. Maka dibalik kita belajar ilmu sholat ada maksud, yaitu untuk bisa melaksanakan sholat. Dan semua ilmu itu begitu rumusnya. Seseorang menginginkan sesuatu dan untuk mendapatkan sesuatu tersebut perlu ilmu, maka dia mempelajari ilmu. Maka ilmu tidak sekedar diketahui, sekedar tahu saja. Makanya itu ilmunya tidak berguna. Tahu tidak berguna, hanya sekedar tahu saja. Ini dengan dalam urusan dunia saja yang sangat sederhana. Dia mengetahui ilmu bercocok tanam. Kalau tidak bercocok tanam, sampai kapanpun dia tidak akan memanen. Ilmu menanak nasi, dia mengerti ilmu menanak nasi, tapi kalau dia tidak yang tidak bermanfaat. Maka ilmu yang tidak berguna adalah ilmu yang hanya sekedar sesuatu yang diketahui saja. Kalau Imam Ghazali lebih jauh dari itu. Menegur orang yang sudah mengetahui ilmu, akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya, itu menunjukkan kalau dia itu rusak niatnya. Dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang orang, beliau kan ada Bidayatul Hidayah, ini adalah satu buku namanya Bidayah an
bagi orang yang ingin sampai kepada puncak kejayaan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak bisa mengamalkan bidayah, bidayah itu amalan orang kelas TK, kelas dasar. Kalau orang tidak mampu melakukan sesuatu yang bidayah tersebut, yang dasar, bagaimana mungkin dia akan melangkah untuk meniti tangga yang lebih lagi? Maka di situ disebutkan Imam Ghazali rahimahullah taala, hei para penuntut ilmu, jika engkau sudah mengetahui tentang ilmu, kok ternyata kamu ogah-ogahan mengamalkan ilmumu, tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak ada kerinduan mengamalkan ilmunya, itu menunjukkan kerusakan niatnya. Jadi waktu menuntut ilmu dulu bukan karena Allah, mungkin karena ingin itu tadi jor-joran, ingin dipandang lebih alim dari yang lainnya, dipandang hebat, pandai, alim begitu saja. Makanya dia tidak rindu untuk mengamalkan ilmunya. Yang tulus, maka termasuk disebutkan di situ tanda ketulusan seorang penuntut penerus ayahandanya bukan karena Allah. Sebab dia kalau tidak alim nggak akan bisa duduk di kursi orang tuanya. Maka dia rajin belajar, menghafal ini, menghafal itu. Harapannya adalah agar dia mendapatkan ilmu, agar dia pantas untuk menduduki kursi orang tuanya. Duh. Niatnya jelek. Niatnya bukan karena Allah. Makanya dia susah mengamalkannya. Tapi kalau orang sadar bahwasanya ilmu itu akan menghantarkan dia kepada beramal, yang amal itu menghantarkan dia kepada Allah, maka saat orang itu mendapatkan ilmu, bergegas ia mengamalkannya. Bergegas untuk mengamalkannya. Karena di saat dia akan menuntut ilmu, dia sudah punya harapan akan ngapain, apa yang akan diraih. Kembali sebagai contoh tadi loh, ada seorang punya kebun, ingin bercocok tanam, tapi dia tidak mahir, tidak pandai. Maka dia pergi ke sebuah tempat untuk belajar ilmu pertanian. Maka di otaknya adalah apa? Kalau aku sudah mendapatkan ilmu, akan aku terapkan. Maka kalau dia tidak menerapkan, bodoh dia. Kebun tetap kebun, tanah tetap tanah, lahan tetap lahan, tidak akan berubah menjadi pertanian yang bagus. Karena ilmunya tidak diamalkan. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengatakan, apa yang kau inginkan? Wahai para penuntut ilmu, dia mengatakan, aku ingin dekat kepada Allah. Dan untuk dekat kepada Allah kan perlu ilmu. Iya. Terus bagaimana untuk bisa dekat kepada Allah? Maka aku harus belajar ilmu. Betul? Iya, aku belajar. Dia mengerti ilmu tersebut, mengamalkan ilmunya atau tidak? Katanya rindu kepada Allah. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, menunjukkan kebohongan dia dulu waktu mengatakan dia rindu ingin kenal Allah. Bohong dia. Karena sudah punya bekal, kenapa tidak melakukannya? Ini sebuah contoh. Tapi kalau dia betul ada kerinduan dari awal, aku rindu ingin dekat kepada Allah, ingin punya amal banyak, maka aku harus belajar. Ada namanya sholat berjamaah, aku harus belajar ilmu sholat berjamaah. Kemudian dia akan mengamalkan dan menikmati. Dan dia senang karena apa? Aku sudah bisa melakukan sesuatu yang menjadikan aku semakin dekat kepada Allah. Lalu kalau ketiba Ghazali, bagaimana mereka yang malas melakukan sholat qobliyah, ba'diyah, tidak melakukan sholat berjamaah? Akan ditanya oleh Imam Ghazali, dulu waktu kamu belajar niatmu untuk apa sih? Untuk diamalkan agar dekat kepada Allah. Nah sekarang kamu sudah mendapatkan ilmu, lalu kenapa tidak kau amalkan? Menunjukkan rusaknya niat. Atau memang tidak ada niat? Ini urusan akhirat. Kalau urusan dunia kadang-kadang gampang dideteksi, gampang difahami. Kalau dia menunjukkan sudah nggak niat, nggak kiang, nggak semangat. Itu tadi. Dia punya kebun, dia tidak bisa pandai, tidak pandai bercocok tanam. Kemudian dia belajar ilmu bercocok tanam. Kemudian setelah mendapatkan ilmu bercocok tanam, dia tidak pernah menanam. Menunjukkan apa? Ayo. Kalau tidak, dia adalah bodoh. Atau dia tidak butuh yang namanya hasil bumi. Karena mungkin dia sudah punya penghasilan yang lainnya. Dia tidak memerlukannya. Maka dia tidak melakukan itu, tidak mengamalkan ilmunya. Nah ini, dia tidak mengamalkan ilmu karena kebodohan dia. Atau memang dia tidak perlu. Sementara kita urusan agama, kita perlu ridho Allah. Kita perlu pengangkatan derajat dari Allah, pengampunan dari Allah, dilipat gandakan pahala kita oleh Allah. Lalu ada amalan-amalan yang luar biasa. Lalu kenapa kita tidak bisa mengamalkannya? Menunjukkan kerusakan niat kita. Baik, maka dari itu kami ulang lagi hikmah. Ilmu bukan sekedar kita ketahui, ingat. Bukan sekedar kita mengetahui ilmu. Oh, no. Akan tapi ilmu harus kita sadari
sadari kalau itu ilmu. Kemudian setelah itu diamalkan. Kita sadari bahwa ilmu itu yang membenarkan amal kita agar kita bisa benar, amal kita diterima, amal kita sah, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu, semua dari kita harus perlu kesadaran. Kita harus menyadari yang kita ketahui selama ini teramat banyak. Sampai paling ringannya wa'mal bil usri, wa'mal walau bil usri kazakati. Ya, Ibnu Ruslan mengatakan, hendaknya kamu harus mengamalkan ilmumu biarpun hanya 1/10. Sampai kalau seandainya kita mendapatkan satu ilmu, hendaknya kau mengamalkan biarpun sekali, agar ini bukti bahwasanya engkau memang di saat belajar rindu untuk mengamalkannya. Bukan cuek begitu saja. Dan semua ada hubungannya dengan niat tadi, tingkat kerinduan seorang hamba kepada Allah. Orang yang tahu bahwasanya di dalam tanah ini ada permatanya, tidak tahu dengan alat apa untuk mengetahui di dalam tanah ada permatanya, tapi di tanah ini ada lapisan-lapisan bermacam-macam, batu keras, batu begini dan sebagainya. Kalau dia punya dugaan kuat atau bahkan punya keyakinan bahwasanya di dalam sana ada permata dan permata sangat berharga, apa yang dilakukan oleh orang cerdas ini? Dia berpikir, cari ilmu, bagaimana aku bisa menerobos ke sana. Lihat dia mencetuskan alat-alat hebat untuk bisa menerobos sampai tempat tersebut. Cerdas dia. Nah, permata apa? Apa bisa dibandingkan dengan surga dan ridha Allah? Enggak mungkin. Nah, katanya kita rindu kepada ridha Allah. Kemudian kita belajar. Setelah kita belajar ilmu lalu kita tidak mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu ayo kita perhatikan semua dari kita. Banyak ilmu yang sudah kita ketahui. Teramat banyak ilmu yang sudah kita ketahui. Akan tapi yang sering terjadi pada kita adalah kita malas mengamalkannya. Dari yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan saja yang kita setiap hari pun pasti melakukannya. Bagaimana sunnahnya di saat kita hendak makan? Bagaimana sunnahnya di saat kita mengenakan pakaian kita? Bagaimana sunnahnya di saat kita hendak berjalan? Kemudian amal-amal ibadah. Ada tingkatan-tingkatan sholat fardu yang nggak perlu dibahas kalau sholat fardu bagi ahli iman. Oke, di sana ada sholat yang tingkatannya mendekati yang keutamanya mendekati sholat fardu. Biarpun tidak akan mungkin sama dengan sholat fardu, urutannya sholat qobliyah ba'diyah. Sudahkah kita rajin melakukan sholat ba'diyah qobliyah? Sudahkah kita rajin melakukan sholat duha? Kita semua punya tahu ilmunya. Dan kita mengatakan kita rindu kepada Allah. Rindu pahala dari Allah. Akan tapi kenapa duha masih sering kita tinggalkan? Lalu bagaimana dengan seruan Allah di sepertiga malam? Allah memanggil, mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Mana yang mengadukan kepadaku akan hajatnya akan aku kabul. Sudahkah kita bangun di sepertiga akhir di setiap malam untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda sudah tahu semua ilmunya itu. Tapi kenapa kita susah mengamalkannya? Khawatir tadi kata Imam Ghazali, rusaknya niat kita. Kita belum rindu kepada Allah. Sholat berjamaah, kita pun setiap hari melakukan sholat. Akan tapi kenapa kok susah melakukan sholat berjamaah? Apa hanya gara-gara kita ngikuti mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bukan sebuah kewajiban? Apakah kita harus pindah kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal agar kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan rutin tanpa harus ada yang tertinggal? Masya Allah. Semuanya adalah urusannya dengan tingkat kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Banyak amal-amal yang bisa kita lakukan. Memang kita tidak bisa sempurna dalam beragama. Akan tapi orang cerdas adalah selalu ingin berusaha menyempurnakan, menutup kekurangannya. Kita tidak akan mampu melakukan syariat secara sempurna, secara seutuhnya. Dan kita manusia yang bisa bersalah. Tentu ada kekurangan sana sini. Akan tapi ketahuilah bahwasanya orang cerdas adalah orang yang berusaha untuk menyempurnakan apa yang ia lakukannya. Sholat dia mungkin kemarin nilainya adalah 7, esok harus 8, dan seterusnya. Nah, ini adalah masalah mengamalkan ilmu. Sehingga kalau kita membahas kitab fikih ya contohnya, kita itu nggak wajib kok mempelajari ilmu kecuali memang kita sudah wajib mengamalkannya kok. Urusan kewajiban. Kalau kesunahan adalah memang kita itu adalah untuk pangkat tinggi. Contoh, Anda tidak wajib belajar ilmu zakat kecuali di saat Anda ingin membayar zakat. Kecuali Anda seorang mufti atau seorang ustadz, Anda mempelajari ilmu zakat karena Anda ingin mengajari orang lain yang akan belajar ilmu zakat.
Selagi Anda bukan seorang mufti dan Anda tidak punya kekayaan, maka Anda pun tidak wajib mengamalkan, tidak wajib belajar ilmu zakat. Ini urusan kewajiban. Adapun urusan kesunahan juga sama, Anda pun tidak perlu belajar ilmu sholat duha. Karena sholat duha tidak wajib bagi Anda. Anda pun tidak belajar wajib ilmu-ilmu pokoknya yang sunnah. Tidak wajib, cuman ini masalahnya masalah sunnah. Maka tidak wajib. Tapi ini urusan kerinduan kita kepada Allah. Sehingga kita belajar banyak ilmu untuk sesuatu, untuk kelebihan, untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah. Belajar ilmu. Sholat duha belajar ilmu. Sholat tahajud belajar ilmu. Puasa belajar ilmu. Puasa sunnah dan seterusnya. Kenapa? Kita ingin beritahu diri kita agar sadar ini loh yang kalau aku tidak tahu ilmu ini, maka aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Kan begitu, maka harus sadari, kita sampaikan sadar dulu baru beramal nanti. Kalau kita tidak sadar pentingnya sholat duha, maka kita pun tidak rindu untuk mengetahui ilmu sholat duha. Dan kalau kita sudah tidak mau mengetahui ilmu sholat duha, kapan kita melakukan sholat duha? Kan urutannya begitu. Kalau kita mengerti tentang sadar bahwasanya ilmu ini akan menjadikan kita seperti ini, menyadari tentang ilmu tersebut, kemudian setelah itu mengamalkan ilmunya, itu baru ilmu yang sesungguhnya. Adapun yang pernah kita dengar tentang orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkannya, diancam begini, uljim bilijamin minnar, mulutnya akan dikasih pengikat dari api neraka. Itu adalah urusan ilmu yang wajib lalu kita tidak mengamalkannya, bukan ilmu sunnah. Kalau sunnah tidak. Tapi biarpun ilmu sunnah, kalau kita sadar itu sunnah yang maknanya untuk mengangkat derajat kita pangkat tinggi di hadapan Allah, orang yang kenal Allah maka tidak akan mau meninggalkannya. Sehingga betul kata para masyayikh, para ulama, orang dulu itu di saat menyebut sunnah Nabi, di saat mendengar sunnah Nabi disebut, beliau sangat mengagungkan sunnah Nabi karena itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang akhir zaman yang kropos kerinduannya kepada Allah, di saat mendengar sunnah Nabi, dia hanya berkata, oh cuman sunnah, cuman sunnah. Berbeda cara memandang sunnah Nabi. Kalau mau tuh sunnah, yang sekarang sunnah, cuman sunnah. Oh tidak, sunnah Nabi harus kita agungkan, kita rindukan diri kita. Amalan-amalan yang menghantarkan kita kepada kemuliaan, hendaknya kita perhatikan. Baik, kembali kepada hikmah. Kita harus belajar ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Si bodoh tidak akan tahu jalan. Selagi tidak akan tahu jalan, maka dia gampang sesat. Maka dari itu, ayo belajar. Setelah belajar, ayo kita amalkan ilmu. Kita sadari ilmu itu adalah untuk kita amalkan. Kita amalkan setelah itu. Kemudian setelah itu mohon kepada Allah, semoga Allah menerima amal kita. Harus seperti itu. Baik, kita baca hikmah kita baca lagi, kami ulang hikmahnya adalah ilmu bukan sekadar untuk diketahui, ingat. Akan tetapi harus kita sadari. Kita sadari bahwa ilmu itu menghantarkan kita untuk amal, agar amal kita sah, agar amal itu diterima. Akan tetapi harus kita sadari, kemudian kita amalkan. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, mengampuni guru-guru kita semuanya. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang mencintai Allah. Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.